Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini pada mempertanyakan tentang menginformasikan tentang Yosua ayat yang 23 dan pasal 23 ayat yang ke-16. Juga Pak David di sini mempertanyakan tentang tentang surat At-Taubah, mempertanyakan tentang surat At-Taubah ayat yang ke-30. Nah, di sini Pak David juga mempertanyakan banyak ayat gitu loh. Artinya memberitahukan tentang Yosua pasal 23 ayat 16 gitu. Di sini dikatakan bahwa perbedaan Allah di dalam versi Kristen gitu loh. Nanti saya akan bahas satu-satu. Mas, ini salah satu contoh aja ya, bahwa yang namanya Allah itu bisa berarti juga Allah lain. Makanya saya katakan ya hati-hati gitu loh ya. Di sini jelas sekali ini peringatan dari siapa nih? Yosua ya. Perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu ya, kepada orang Israel nih, oleh Tuhan Allahmu. Nah, ini Allah yang benar nih maksudnya ya. Dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Nah, ini perbedaannya. Pak David juga mengatakan di dalam versi mereka di situ bahwa Allah itu bisa jadi Allah lain gitu. Artinya cuman Allah ini kalau dalam versi Kristen ini cuman sebatas gelar, jadi Allah lain gitu. Tetapi kalau di dalam Islam ini adalah yang disebut dengan Allah, bukan Allah loh ya, tetapi Allah. Allah ini adalah sebuah nama kalau di dalam Islam. Tetapi dalam versi Kristen Allah itu adalah adalah sebuah gelar. Naik gitu loh. Ini perbedaannya nanti akan saya jelaskan dalam jawaban VN-nya. Terus lanjut. Ada Allah lain nih, jadi ada Allahmu, yaitu Allah yang benar ya, Allah yang disembah oleh Musa nih, dan pergi beribadah kepada Allah lain. Nah, ini yang saya bilang Allah SWT itu beda mas dengan Allah yang dimaksud oleh Musa, atau ini penerusnya yang namanya Yusak atau Yosua ya. Nah, pendeta ini mengatakan ada Allah lain gitu, Allah lain, karena mereka itu cuman menganggap Allah ini sebagai gelar gitu loh. Maka dari situ perbedaannya. Sedangkan di dalam Islam Allah itu adalah sebuah nama. Nah, di sini Pak pendeta ini mengatakan ini beda Allah Subhanahu wa taala dengan Allah yang Nabi Musa sembah itu berbeda katanya. Katanya berbeda, kata pendeta ini. Sebenarnya yang berbeda itu adalah Allahnya orang Kristen gitu loh. Kenapa? Karena Yesus disebut dengan anak Allah kemudian dianggap Allah gitu. Nah, padahal kalau saya pelajari tentang Tuhannya Nabi Musa ini adalah abadi. Ini tidak akan pernah menjelma menjadi apapun gitu. Dan dia itu kekal gitu loh, kekal gitu loh. Sedangkan Tuhannya orang Kristen ini tidak kekal. Kenapa saya tidak mengatakan tidak kekal? Karena mengalami sebuah perubahan. Karena segala sesuatu yang berubah, contoh Tuhan menjadi manusia dari kecil kemudian menjadi dewasa dan seterusnya dan hingga mati. Ini sebuah ketidakabadian, tidak kekal namanya. Segala sesuatu yang berubah itu tidak kekal. Maka setiap yang tidak kekal tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu. Nah, sedangkan Tuhannya Nabi Musa ini adalah kekal abadi. Sama seperti di dalam keyakinan Islam. Jadi artinya Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhannya Nabi Muhammad SAW ini adalah satu Tuhan gitu loh. Yaitu sama-sama Allah Subhanahu wa taala gitu.
Sama-sama di sini karena dari sifat-sifatnya ini sama, yaitu kekal gitu. Sama. Artinya apa yang Nabi Musa sembah itu sama persis dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Naik lanjut. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu. Nah, kalau sampai mereka itu menyembah kepada yang Allah lain ini, maka murka Tuhan akan bangkit. Nah, ini nggak main-main loh, murka Tuhan akan bangkit ini. Sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Dan ini nanti akan dibuktikan nih. Terbukti sudah waktu Israel, bangsa Yahudi menyembah kepada Allah lain. Nah, itulah ketika orang Yahudi menyembah Allah lain, ini terbukti bahwa Yahudi itu binasa gitu loh. Menyembah Allah lain karena di dalam versi Yahudi itu sebenarnya banyak sekali yang dianggap putra Allah, itu banyak sekali, termasuk dengan yang disebut dengan Ezra ini adalah dianggap putra Allah oleh orang Yahudi, sehingga dia itu disebut anak Tuhan juga seperti Nabi Isa gitu loh. Karena kalau di dalam versi bahasa Arab, orang-orang Yahudi Arab ini menyebutnya dengan Uzair putra Allah gitu loh. Uzair putra Allah. Ini keyakinan orang Yahudi yang berada di Arab. Uzair ini adalah Ezra gitu loh. Ezra ini adalah salah satu pendeta Yahudi yang dia itu mampu menghafal Taurat gitu loh. Sehingga dia itu dianggap orang suci, dan ada sebagian orang menganggap dia itu putra Allah gitu loh. Sehingga diabadikan kalau ini dibuat patung, dan patung itu disebut ini putra Allah gitu. Sama juga seperti Yesus gitu loh. Yesus ini juga disebut sebagai putra Allah gitu. Sehingga dibikin patung Yesus dan disebut dengan putra Allah. Ini adalah contoh-contoh manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Terus lanjut. Itu mereka itu sampai ditawan oleh bangsa asing, Mas. Ya, jadi ini peringatan ini tidak main-main gitu loh. Nanti dibuktikan dengan ditawannya seluruh orang Israel itu kepada bangsa asing gitu loh. Ya, ada yang bangsa dari Assyria, Persia itu menguasai Israel semua. Nah, ini zaman sebelum Tuhan Yesus datang nih. Ya, saya cuma mengingatkan aja ya, ada Allah lain. Nah, sebenarnya sampai kepada Yesus pun itu ya orang Yahudi itu tidak berkutik gitu loh. Tidak berkutik. Bahkan mengatakan kan ada sebagian Yahudi yang percaya Taurat, ada sebagian Yahudi yang mengatakan Uzair atau Ezra ini adalah anak Tuhan. Ada juga sebagian Yahudi setelah zaman Yesus, maka Yesus dianggap anak Tuhan dan seterusnya. Bukan setelah zaman Yesus ini, bukan di zaman Yesus ini menganggap Yesus anak Tuhan, tapi setelah Yesus tiada baru kemudian dianggap Yesus ini anak Tuhan dan seterusnya gitu loh. Nah, ini menuhankan Yesus ini bukan pada era Yesus sebenarnya, tetapi pada zaman setelah Yesus gitu loh. Kemudian Yesus ini dituhankan. Hal-hal seperti ini adalah sebuah penyimpangan. Karena apa? Karena Yesus sendiri mengajarkan kepada umatnya adalah sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti kan. Nah, hal-hal seperti ini tidak diindahkan oleh orang-orang yang menyesatkan gitu loh. Ajaran Yesus ini tidak pernah diindahkan. Dia itu cuman ayo sembah Yesus. Nah, seperti inilah penyelewengan yang nyata gitu loh. Naik lanjut. Gitu. Namanya Allah juga sama. Tapi bukan Allahnya yang disembah Musa, bukan. Jadi sangat hati-hati dengan yang namanya Allah itu. Ya, saya cuma mengingatkan saja. Nah, inilah hati-hati dengan Allah itu, karena memang di dalam ajaran Kristen Allah itu cuman gelar gitu. Karena memang Allah ini cuman hasil gabungan al dan ilah. Kalau dalam versi orang-orang sebelum Islam, al ini adalah jama', Allah ini adalah maknanya itu ilah, al dan ilah. Ilahun itu bermakna Tuhan gitu loh. Ilah ini bermakna Tuhan, sehingga kalau ada kalimat al
masuk kepada ilah, maka ini disebut dengan Tuhan tertinggi gitu loh. Nah kemudian setelah digabung antara al dan ilah ini menjadi apa? Lamnya ini lam yang mati ini setelah masuk menjadi tasdid Allah gitu loh. Maka disebut dengan Allah, tetapi bukan Allah. Allah gitu loh. Nah kalau ada orang versi sebelum Islam mengatakan Allah itu hanya hasil gabungan al dan ilah. Ilah ini cuma sebagai Tuhan. Tuhan gitu. Jadi Allah mereka itu cuma sebatas gelar Tuhan gitu loh. Nah Tuhan lain artinya kalau orang-orang Kristen mengatakan Allah lain ini artinya Tuhan lain gitu loh. Nah karena hanya sebatas al dan ilah gitu, gabungan al dan ilah. Tetapi kalau dalam versi Islam ini adalah sebuah nama. Ketika menyebut Allah itu bukan Allah loh ya, tetapi Allah. Nah kalimat Allah ini adalah sebuah nama. Karena ada di dalam ajaran Islam itu adalah sebuah nama gitu loh. Jadi tidak ada istilah Allah lain, tidak ada. Karena satu-satunya nama satu-satunya Allah ini adalah nama bagi Sang Maha Pencipta gitu loh. Allah gitu loh. Allah. Tetapi kalau Tuhan lain itu ada. Misalkan Tuhannya orang Kristen, Tuhannya ini ada. Tetapi kalau Allah lain ini sudah tidak ada. Mutlak Allah itu adalah sebuah nama bagi Sang Maha Pencipta ini. Tidak ada Allah lain, tidak ada. Allah itu adalah satu-satunya nama Sang Maha Pencipta ini. Itu pemahaman di dalam Islam gitu loh. Sedangkan pemahaman di dalam Kristen, ilah ini cuma sebatas Tuhan gitu, gelar gitu loh. Bukan sebuah nama gitu loh. Nah, sedangkan ilah ini apa orang-orang Arab zaman dulu sebelum Islam sudah ada kalimat ilah ini. Allah gitu loh tuh ada. Cuman sebatas Allah, bukan Allah gitu. Bukan dalam segi bahasanya pengucapannya berbeda. La itu dibaca Allah gitu. Nah kalau sudah mengatakan Allah ini adalah sebuah nama bagi Tuhan Sang Maha Pencipta. Tetapi kalau Allah ini adalah hasil gabungan al dan ilah gitu loh. Nah nanti saya jelaskan juga di VN-nya. Gitu loh. Selamat pagi Pak. Nah ini juga Pak David mempertanyakan surat apa ini? Surat At-Taubah ayat yang ke-30 ini. Pak David memberikan, coba Mas jelaskan apakah benar surat At-Taubah ini adalah apa ya? Firman Allah katanya. Nah ini Pak David bertanya, baca dulu apa Allah yang mengatakan ini gitu. Pak David ini mempertanyakan surat At-Taubah, maka nanti akan saya juga jawab gitu loh juga. Ini jawaban saya. Ini jawaban saya dibalik dulu ya, karena jawaban saya mengenai surat apa ya tadi yang berada di ayat Yosua pasal 23 ayat 16 yang Pak Datuk paparkan ini jawabannya berada di paling bawah, maka saya akan ambil dari bawah dulu. Lanjut. Ini jawaban saya kepada Pak David tentang masalah Tuhan lain gitu. Pak David, ketika di situ di Yosua berapa tadi ya? Yosua yang ayat yang Anda tampilkan di situ adalah mengatakan ada Allah lain. Ya ini sebenarnya bagaimana ya? Sebenarnya kalau saya lihat Allah lain itu terjadi pada internal Kristen itu sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena Yesus dianggap Allah. Ini adalah Allah lain ini sebenarnya gitu. Artinya Yesus dianggap anak Allah sebagaimana Uzair atau Ezra atau Uzair ini disebut sebagai anak Allah. Ini sebagian Yahudi ada yang meyakini seperti itu. Karena Ezra ini adalah mampu menghafal Taurat dengan baik, maka dia itu sehingga itu disucikan. Ezra ini adalah mampu menghafal Taurat ini di luar kepala. Setelah kan Ezra ini adalah orang yang kalau saya baca sih, Ezra ini adalah salah satu dari tawanan Babil dulu, Babil.
Nah kemudian dia itu dibebaskan karena dia itu mampu membuat hukum-hukum, karena Isra ini adalah hafal Taurat di luar kepala gitu. Nah kemudian sebagian orang Yahudi mengatakan, wah ini tidak mungkin, ini pasti anak Tuhan gitu. Kemudian Isra ini dianggap anak Tuhan oleh sebagian orang-orang Yahudi yang yang bodoh itu, yang pengetahuannya, yang mengira Tuhan punya anak itulah. Nah kemudian keyakinan seperti ini akhirnya diyakini oleh sebagian orang yang berada di Madinah. Kalau di Madinah disebut Uzair putra Allah, dan sebagian lagi mengatakan Isa putra Allah gitulah. Nah yang Allah lain ini sebenarnya yang itu. Nah ketika kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa ini sebenarnya Tuhannya Nabi Musa ini adalah Allah. Allah ini adalah maha abadi. Nabi Allah ini menurut keyakinan Nabi Musa ini adalah maha abadi dan tidak akan pernah menjadi manusia gitu. Nah begitu juga di dalam Islam gitu. Islam ini adalah Allah itu abadi dan tidak akan pernah terlihat oleh manusia selama manusia ini masih ada di dunia ini gitu. Abadi dan tidak akan pernah berubah jadi apapun gitu. Karena di dalam keyakinan Islam segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi. Begitu loh pada, tidak abadi gitu loh pada. Segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi. Nah hal-hal seperti itulah yang tidak pada pelajari juga sebenarnya. Nah ketika kita bicara Allah lain, di sini perbedaannya adalah kalau di dalam Kristen ya, di dalam Kristen Allah ini cuma sekedar gelar gitu. Kalau gelar Allah lain artinya dianggap sebagai Tuhan. Artinya Allah ini persis dengan Tuhan. Artinya bukan sebuah nama kalau di dalam Kristen kan gitu. Cuma sebuah gelar. Tetapi kalau di dalam Islam Allah ini adalah sebuah nama gitu. Nah ini kenapa bisa berbeda gitu? Kenapa orang Kristen mengatakan gelar? Kenapa umat Islam mengatakan nama? Ini sebenarnya bukan hanya suatu kebetulan gitu. Tetapi memang Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah ini dalam pengucapan, baik dalam pengucapan ini berbeda. Kalau di dalam orang-orang dulu, baik orang kafir musyrik, baik itu sebelum Islam, itu menyebutnya dengan Allah gitu. Allah. Karena Allah di versi mereka, karena Allah versi orang musyrik ini adalah gabungan antara al dan ilah. Jadi al-ilah, Allah gitu. Akhirnya ada Allah. Al ini adalah jamak, sedangkan ilah ini Tuhan. Allah. Nah ketika digabungkan al dan ilah, maka disebut Allah. Cuman dia tuh lamnya dimatikan, kemudian dirubah menjadi tasdid, akhirnya menjadi Allah gitu. Allah gitu. Nah hal-hal seperti ini hasil gabungan karena ilah ini sebagai sebutan daripada Tuhan mereka, Tuhan tertinggi gitu, karena ada alnya, Tuhan tertinggi. Nah kalau di dalam versi Islam ini bukan hasil al dan ilah, bukan, tetapi ini memang benar Allah menyatakan bahwa sang pencipta ini adalah nama Allah gitu, bukan Allah tetapi Allah gitu. Nah Allah ini tidak ada lam ini, ilah lah. Lam ini tidak ada disebutkan dalam bahasa Arab itu menjadi Allah, itu gak ada. Allah la, pasti la semua. Tetapi kalau Allah ini adalah la ini tidak bisa dibaca Allah tetapi Allah. Nah ketika umat Islam menyebut kalimat Allah, ini adalah sebuah nama gitu. Tetapi kalau menyebut Allah, ini adalah hasil gabungan antara al dan ilah. Ilah itu Tuhan maknanya dalam versi bahasa. Ilah itu Tuhan, berhubung ada al di depannya, maka itu menunjukkan bahwa Tuhan mereka itu Tuhan tertinggi, maka dia itu mempercayai anak Tuhan sedangkan Allah ini disebut dengan Tuhan tertinggi. Nah ketika ada kalimat Allah lain, ini wajar gitu, karena Allah di dalam versi sebelum Islam itu cuma gabungan al dan ilah.
Tuhan tertinggi. Artinya Tuhan tertinggi itu Tuhan tertinggi lain gitu. Ini dalam versi versi sebelum Islam. Tetapi setelah zaman Nabi Muhammad SAW, ini bukan apa ya, Allah ini bukan bukan gelar, tetapi sebuah nama. Karena apa? Di dalam ajaran Islam itu diajarkan bahwa nama Sang Pencipta ini adalah Allah gitu. Allah ini adalah sebuah nama Tuhan yang menciptakan alam semesta ini gitu. Nah, ini perbedaannya begitu Pak David. Jadi antara Allah dan Allah itu berbeda. Kalau Allah itu memang hasil gabungan al dan ilah sehingga disebut Allah. Tetapi kalau Allah ini adalah sebuah nama dan pribadi, nama pribadi dari Sang Maha Pencipta Allah gitu. Nah, ini perbedaannya. Karena apa? Karena Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah itu adalah sebuah nama bagi Tuhan Sang Maha Pencipta. Sedangkan Allah versi musyrik, orang-orang musyrik ini Allah ini cuma sekedar gelar aja. Karena dia itu menggabungkan ilah. Ilah ini kan maknanya Tuhan, al dan ilah. Karena berhubung ada jamaknya, maka ini disebut Tuhan tertinggi. Gitu aja gelar. Di sini perbedaannya di situ Pak David gitu. Allah bukan Allah. Tetapi ketika menyebut nama Allah, Allah ini tidak ada orang musyrik pun menyebut nama Allah gitu. Tetapi Allah semuanya gitu. Allah seperti Pak David sekarang ini menyebut Allah gitu. Baik orang Arab dulu, orang Arab sebelum Nabi Muhammad itu Allah menyebut Allah karena gabungan al dan ilah. Ilah, al-ilah. Jadi alamnya ini kemudian digabung menjadi tasdid, jadi disebut Allah gitu. Nah, seperti itu bukan Allah, tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut Allah, tetapi Allah zaman dulu. Baik itu orang Arab sebelum Islam itu Allah. Setelah zaman Nabi Muhammad maka Allah memberitahukan bahwa nama Sang Pencipta ini adalah Allah. Jadi di sini perbedaannya pada David gitu. Ketika Anda mengatakan Allah lain itu cuman Anda ini sebatas maknanya itu cuman gelar, cuman Tuhan gitu. Bermakna Tuhan lain ya seperti itu. Karena apa? Ilah versi di dalam sebelum Islam, di luar Islam itu hanya sebagai gelar aja, ilah. Jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain, seperti itu. Hanya sebatas gelar aja gitu. Bukan sebuah nama. Tetapi kalau di dalam Islam, ketika menyebut nama Allah, ini adalah nama daripada Sang Maha Pencipta itu sendiri gitu. Allah gitu. Jadi Allah ini satu-satunya, tidak ada Allah lain, tidak ada. Kalau Tuhan lain itu menurut versi mereka itu ada. Kalau Tuhan lain seperti Tuhan Anda itu Yesus itu Tuhan lain namanya. Tetapi tidak bisa dikatakan Allah lain gitu. Ini di dalam versi Islam. Karena satu-satunya Allah itu adalah Sang Maha Pencipta ini gitu. Tidak ada gitu. Sedangkan Tuhan itu kan gelar. Allah itu adalah sebuah nama di dalam Islam gitu. Kalau di dalam Kristen Allah itu gelar gitu loh. Maka di situ kerancuannya, perbedaannya di sini. Karena Allah, kalimat Allah ini adalah gabungan antara al dan ilah gitu loh Pak David. Itu yang perlu Pak David ketahui juga gitu. Nah, itulah tadi pertanyaan Pak David tentang perbedaan antara Allah dan ilah. Nah, sekarang Pak David ini mempertanyakan tentang surat Surat At-Taubah ayat yang ke-30. Pak David bertanya begini. Baca dulu Mas, apa itu Allah yang mengatakan. Nah, Pak David meragukan tentang surat At-Taubah ayat yang ke-30 ini, apakah ini perkataan Allah atau bukan gitu. Nah, di sini saya juga menjawab pertanyaan Pak David tersebut. Pak David, iya memang ini firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Memangnya kenapa? Apakah Anda belum tahu tentang siapa Uzair itu?
dan Uzair dan juga Isa gitu loh. Jadi di dalam, kalau ada di dalam kafir musyrik itu, di situ ada Uzair, Lata dan Uzza gitu. Itu adalah seorang pendeta misalkan gitu ya. Dia itu adalah seorang tokoh yang dianggap suci gitu loh. Artinya tokoh suci. Tokoh suci ini kemudian dianggap suci oleh mereka, kemudian mereka itu saking dianggap sucinya, kemudian dia itu dianggap sebagai anak Tuhan gitu, anak Allah gitu, karena dianggap suci. Dan kemudian dia itu disebut anak Allah gitu, seperti itulah. Nah seperti juga Yesus gitu loh. Yesus itu dikatakan anak Allah karena apa? Karena terlalu berlebihan. Mereka itu terlalu menganggap mereka itu orang suci, kemudian dia itu disebut dengan Allah gitu. Nah ini Uzair ini orang Yahudi sebenarnya gitu. Dia itulah yang hidupnya itu perkiraan itu di tahun 450-an lah perkiraan sebelum Masehi gitu. Nah dia pula yang mengembalikan kejayaan Taurat, hukum Taurat gitu. Maka orang-orang itu karena terlalu menganggap dia itu suci, artinya dia itu seperti rahib lah, pendeta lah gitu. Dan dia itu disucikan oleh kalangan orang-orang itu. Ada sebagian orang itu menganggap dia itu adalah anak Allah katanya, karena suci katanya. Itulah ayat itu. Ayat itu ada turun kepada Nabi Muhammad SAW karena ada orang-orang Yahudi yang mempercayai dan mempercayai hal itu. Kan di Arab itu kan, di Mekah itu orang Quraisy itu kan memang ada itu Lata, Uzza gitu loh. Nah Uzair ini adalah salah satu daripada pendetanya orang Yahudi gitu. Dia itu disucikan sehingga dianggap anak Allah gitu loh. Ada orang Yahudi yang mempunyai kepercayaan seperti itu. Nah orang yang mempunyai kepercayaan seperti itu kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW gitu, bersama dengan orang-orang Nasrani gitu loh. Setelah datang kepada Rasulullah SAW, dan orang Yahudi dan Nasrani berkata, bagaimana mungkin aku akan ikut agamamu gitu, sedangkan kamu ini tidak percaya bahwa Uzair itu adalah anak Allah gitu loh. Nah menolaknya itu seperti itu. Begitu juga dengan orang Nasrani. Bagaimana mungkin saya akan mengikutimu sedangkan kamu tidak anggaplah mengikuti Yesus sebagai anak Allah gitu loh. Nah seperti itu. Maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat ini yang Anda tunjukkan ini gitu loh. Jadi mereka itu adalah sebenarnya mempunyai kepercayaan orang-orang terdahulu yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkat kepercayaan mereka. Jadi orang Yahudi yang percaya, yang mengaku Uzair anak Allah ini semua itu, sedangkan Uzairnya sendiri bukan mengajarkan hal itu gitu. Uzairnya sendiri tidak pernah mengajarkan hal itu gitu. Cuman dia itu karena menganggap terlalu suci Uzair ini sehingga dia dikatakan anak Allah, sehingga dia itu dikatakan wakil Allah dan dibikin patung gitu loh. Inilah anak Allah gitu loh. Sehingga Uzair inilah yang kemudian dianggap anak Allah gitu loh. Jadi seperti Yesus itu gitu loh. Mirip gitu. Makanya kalau di Arab itu ada Lata Uzair, ada Uzair, Lata, Uzza gitu. Itu ya seperti itu gitu loh. Keyakinannya gitu. Walaupun di Arab itu kan banyak orang Yahudi yang berkeyakinan seperti hal-halnya begitu, itu banyak gitu. Pak David, begini ya. Kalau di dalam bahasa Ibraninya Uzair ini disebut Izra gitu loh. Izra, putra Salaya gitu loh. Ini Uzair.
Nah, di dalam versi Arabnya itu dikenal dengan orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi yang berada di Arab ini menyebutnya dengan dengan Uzair gitu. Uzair ini adalah sebenarnya adalah orang tokoh Yahudi, pendeta Yahudi yang kisaran antara tahun 500 sampai 600 lah gitu loh, hidupnya di sebelum Masehi. Nah, dia itu sama Yahudi, golongan orang-orang Yahudi ada sebagian yang mengatakan dia itu putra Allah. Karena apa? Karena tidak mungkin bisa menghafal Al-Quran begitu, menghafal Taurat begitu saja gitu. Nah, ini pasti anak Allah. Nah, ada orang sebagian Yahudi yang mengatakan ini adalah putra Allah gitu loh, Uzair ini gitu loh. Dia itu sebenarnya Ezra, dalam bahasa Ibrani-nya itu Ezra gitu. Makanya ketika orang Yahudi Madinah ini juga ada sebagian yang percaya bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Terus kemudian Nabi Isa ini adalah anak Allah gitu loh, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang meyakini seperti ini datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang itu gitu. Maka kemudian surat At-Taubah ayat 30 ini kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, surat At-Taubah ayat yang ke-30 ini. Artinya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, surat At-Taubah ini gitu. Datang orang Yahudi dan Nasrani ini datang kepada Nabi Muhammad, waktu itu bagaimana bisa saya ini mau beriman kepadamu Nabi Muhammad, sedangkan kamu tidak percaya bahwa Uzair ini putra Allah, dan satunya lagi mengatakan Isa putra Allah gitulah. Maka itulah sebenarnya kalimat-kalimat seperti hal-hal seperti kemusyrikan seperti itulah yang ditentang oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Yahudi dan Nasrani ini datang kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Karena Nabi Muhammad SAW ini adalah memberantas kemusyrikan yang ada pada saat itu gitu loh, di Madinah dan juga di Arab gitu loh. Nah, begitulah hasil dialog saya antara saya dengan Bapak Pendeta David Salim. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban saya ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bahwa menjadi sebuah pengetahuan baru bagi teman-teman sekalian yang belum tahu. Tetapi bagi yang lebih mengetahui daripada saya adalah jika ada kesalahan di dalam pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena karena kesalahan itu datang pada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.